Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran mind mapping. Mari kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pengertian menurut para ahli yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Menurut Tony Buzan, metode adalah cara untuk mendapatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran kita. 2. Menurut Arisho ini, metode mind mapping adalah cara kreatif bagi tiap pembelajaran untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, merencanakan tugas baru. 3. Menurut Siswanto dan Aryani, metode mind mapping adalah metode pembelajaran dengan meringkas bahan yang perlu dipelajari, dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau grafik sehingga lebih mudah memahaminya. 4. Menurut Michalko dalam Tony Buzan, mind mapping adalah alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linear. Mind mapping menggapai ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut. 5. Menurut Melvin L. Silberman, metode mind mapping adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran atau merencanakan penelitian baru. Gagasan-gagasan yang mendasari pembentukan peta konsep. Terdapat 3 gagasan dalam teori belajar kognitif Ausable yang mendasari pembentukan peta konsep, yaitu: pertama, struktur kognitif itu tersusun secara hierarkis dengan konsep dan proposisi yang kurang inklusif dan lebih khusus. Kedua, konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif, yaitu belajar bermakna merupakan suatu proses kontinu di mana konsep-konsep baru meningkat artinya bila diperoleh hubungan-hubungan baru atau hubungan proporsional. Jadi, konsep-konsep itu tidak pernah tuntas dipelajari, tetapi selalu dipelajari, dimodifikasi, dan dibuat lebih eksplisit dan lebih inklusif karena konsep-konsep itu secara progresif mengalami diferensiasi. Ketiga, penyesuaian integratif merupakan salah satu prinsip belajar yang mengemukakan bahwa belajar bermakna meningkat bila pelajar mengenal hubungan-hubungan yang baru antara satu set konsep atau proposisi yang berhubungan. Karakteristik dan bentuk-bentuk metode mind mapping menurut Nur, 2000, yaitu: A. Pohon jaringan, network tree. Ide-ide pokok dibuat dalam persegi 4, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada peta konsep menunjukkan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang ditulis pada garis memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut. 1. Menunjukkan sebab akibat. 2. Suatu hierarki. 3. Prosedur yang bercabang. 4. Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan. D. Rantai kejadian, events chain. Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam suatu proses. Rantai kejadian cocok digunakan untuk mengevaluasi hal-hal berikut. 1. Memberikan tahap-tahap dalam suatu proses. 2. Langkah-langkah dalam suatu prosedur linear. 3. Suatu urutan kejadian. C. Peta konsep siklus, cycle concept map. Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil final. Kejadian terakhir dalam pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Karena tidak ada hasil dan kejadian terakhir itu menghubungkan kembali ke kejadian awal, siklus itu berulang dengan sendirinya. Peta konsep siklus cocok digunakan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. D. Peta konsep laba-laba, spider concept map. Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat ide-ide berangkat dari suatu ide sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut. 1. Tidak menurut hierarki. 2. Kategori yang tidak paralel. Tujuan metode mind mapping. Berikut adalah beberapa tujuan metode mind mapping, yaitu: mengembangkan kemampuan menggambarkan kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal. Mengembangkan kemampuan mensintesis dan mengintegrasikan informasi atau ide menjadi satu. Mengembangkan kemampuan berpikir secara heliostik untuk melihat keseluruhan dan bagian-bagian. Mengembangkan kecakapan strategi dan kebiasaan belajar. Belajar konsep-konsep dan teori-teori mata pelajaran. Belajar memahami perspektif dan nilai tentang mata pelajaran. Mengembangkan satu keterbukaan terhadap ide baru. Mengembangkan kapasitas untuk memikirkan kemandirian.
meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi. Manfaat metode mind mapping. Berikut adalah beberapa manfaat metode mind mapping menurut beberapa pandangan yaitu 1. Menurut Michael Michalko, yaitu mengaktifkan seluruh otak. Memungkinkan kita fokus pada pokok bahasan. Membantu menunjukkan hubungan antar bagian-bagian informasi yang saling terpisah. Memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian. Memungkinkan kita mengelompokkan konsep dan membantu kita membandingkannya. Mengisyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang membantu mengalihkan informasi dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. 2. Menurut Wahyudi Sayuti, yaitu mempercepat pembelajaran. Melihat koneksi antar topik yang berbeda. Membantu brainstorming. Memudahkan ide mengalir. Melihat gambaran besar. Memudahkan dalam mengingat. Menyederhanakan struktur. Langkah-langkah atau sintaks metode mind mapping. Berikut adalah beberapa langkah atau sintaks metode pembelajaran mind mapping yaitu tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan lingkaran, persegi, atau bentuk lain. Tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin atau gagasan utama. Jumlah cabang-cabangnya akan bervariasi, tergantung dari jumlah gagasan dan segmen. Gunakan warna yang berbeda untuk tiap-tiap cabang. Tuliskan kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkannya untuk detail. Kata kunci adalah kata-kata yang menyampaikan inti sebuah gagasan dan memicu ingatan Anda. Jika Anda menggunakan singkatan tersebut sehingga Anda dengan mudah segera mengingat artinya selama berminggu-minggu setelahnya. Tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan metode mind mapping. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan metode mind mapping. Kelebihan metode mind mapping, diantaranya adalah fleksibel. Metode ini membantu guru jika tiba-tiba mengingat untuk menjelaskan suatu hal. Guru dapat dengan mudah menambahkannya di tempat yang sesuai dalam peta pikiran tanpa harus kebingungan. Dapat memusatkan perhatian. Siswa tidak perlu berpikir untuk menangkap setiap kata yang dibicarakan. Sebaliknya, guru berkonsentrasi pada gagasan-gagasannya DRS1. Meningkatkan pemahaman. Ketika membaca suatu tulisan atau laporan teknik, peta pikiran akan meningkatkan pemahaman dan memberikan catatan tinjauan ulang yang sangat berarti nantinya. Memungkinkan pengembangan imajinasi dan kreativitas tanpa batas. Dan hal itu menjadikan pembuatan dan peninjauan ulang catatan lebih menyenangkan. Kekurangan kelemahan metode mind mapping. Hanya siswa yang aktif yang terlibat solusinya dengan memancing siswa melalui aktivitas bertanya, menjawab, mengerjakan. Tidak sepenuhnya murid yang belajar solusinya dengan membentuk sebuah kelompok dan pembagian tugas. Mind mapping peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik solusinya dengan mengurutkan hasil kerja siswa sesuai dengan nomor absen atau nama siswa agar lebih mudah. Demikianlah materi kita hari ini, dapat kita lanjutkan minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.